الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian dan segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita seluruhnya untuk memakmurkan Masjid Agung Jami' Kota Malang ini dalam wujud kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti saat ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan ini mudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah, dan iman ketakwaan kita ditingkatkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasanya yang seharusnya rutin mengisi pada malam hari ini adalah guru kita Sayyidina Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau malam hari ini ma'dzur, oleh karena itu mengamanatkan kepada dalam untuk mewakilkan pengajian pada malam hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas pada malam hari ini kami mengutip di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, buah karya Al-Imam Al-Habib Zain bin Semit, yang halamannya adalah halaman 468. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan manusia di alam dunia ini adalah kehidupan yang begitu singkat dibandingkan kehidupan-kehidupan yang lain, dibandingkan dengan kehidupan alam barzah, alam kubur yang begitu panjang, apalagi kehidupan akhirat yang tidak ada batasnya. Tetapi sekalipun kehidupan dunia yang begitu singkat yang seperti saat ini, justru kehidupan singkat di dunia ini akan menentukan bahagia dan tidaknya kita hidup pada alam-alam yang sesudahnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang manusia yang menjalani kehidupan di dalam kehidupan alam dunia ini, seringkali dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, sehingga dia mampu menggunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tetapi juga tidak sedikit di antara manusia yang kemudian menjadi manusia yang khasarah,
menjadi manusia yang merugi ketika dia tidak pandai-pandai menggunakan kehidupan di alam dunia ini. Ada satu makalah, satu ucapan, wejangan dari Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Beliau mengingatkan dumateng kula panjenengan dengan satu ungkapan beliau, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang tidak akan mengetahui akan kadar, ukuran dan pentingnya 4 perkara ini kecuali arba'atun, kecuali 4 golongan tertentu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ingin mengingatkan dumateng kula panjenengan, ada 4 perkara yang tidak tahu kadarnya, yang tidak tahu akan harganya, dan tidak tahu akan pentingnya 4 hal perkara ini kecuali 4 kelompok tertentu. Yang pertama, beliau mengatakan la ya'rifu qadral hayati illal mauta. Tidaklah mengetahui pentingnya, berharganya akan kadar kehidupan seorang manusia di alam dunia ini kecuali orang-orang yang sudah meninggal, hadirin. Makanya dikatakan orang yang sudah meninggal, baik dia orang soleh maupun dia orang yang toleh, yang tidak soleh, begitu masuk alam barzakh dia pasti akan menyesal. Yang soleh, hadirin, dia menyesal. Begitu melihat nikmat kubur yang dia dapatkan, Allah, betapa nikmat kubur yang aku dapatkan ini, tapi dia masih menyesal. Ada sekian waktu di alam dunia, kalau tahu ternyata nikmat kubur yang demikian dia dapatkan, dia yakin nikmat kubur memang ada, tapi belum merasakannya. Tetapi begitu orang saleh ini meninggal, sudah berpindah alam ke alam barzakh, dia merasakan, menikmati akan nikmat kubur, dia baru menyesal. Kenapa masih ada sekian waktu di dunia yang aku sia-siakan, tidak aku gunakan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau tahu rasa dan kelezatan nikmat kubur yang seperti ini. Hadirin hadirat sekalian, orang yang soleh saja masih ketun, masih menyesal, merasa rugi, apalagi sing gak pati soleh, apalagi yang jauh dari mengisi waktunya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, pasti akan menyesal. Tahu akan harganya kehidupan, hadirin. Kalau tahu kehidupan 60 tahun, 65, 70 tahun, ternyata berbuah yang kenikmatan semacam ini, orang soleh kemudian kalau tahu akan saya gunakan sebaik mungkin seharusnya ibadah dan ketaatan itu. Itulah hadirin orang-orang yang sudah meninggal, baru kemudian tahu akan harganya sebuah kehidupan, tahu akan harganya waktu, tahu akan harganya masa dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu hadirin, sebagian ulama mengingatkan dumateng kula panjenengan, i'lamu anna kulla waqtin yadhhabu 'alal insani fi ghairi ta'atin aw maslahatin diniyah aw dunyawiyah khasaratun 'alaihi. Sebagian ulama salaf mengatakan, ketahuilah wahai manusia, bahwasanya setiap waktu yang berlalu pada diri manusia
yang ternyata waktu itu tidak digunakan untuk taat, waktu itu tidak diisi dengan maslahah agama, maslahah duniawiyah, kemudian waktu itu diberikan kepada manusia yang seperti itu adalah khasaratun alaih, waktu yang rugi dan merugi bagi orang yang seperti itu. Oleh karena itu hadirin, semampang kita masih bernafas, semampang kita masih hidup, jangan tunda-tunda amal kebaikan dan kebajikan. Semampang kita masih melakukan kebaikan dan bisa melakukan kebaikan, terus ajak dan istiqomalah untuk bisa melakukan kebaikan dan kebajikan itu. Semampang kita bisa memperbaiki diri kita, jangan tunda-tunda untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik. Ada dikatakan orang, "Mas, panjenengan kok mboten sholat?" Waduh, saya insya Allah akan melaksanakan sholat. Saya masih belum bisa sholat. Nanti kalau saya sudah khusyuk, saya sudah bisa fokus, saya akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang demikian ini salah hadirin. Sebab sampai kapanpun juga, sampai meninggalnya yang demikian, dia akan sulit menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang fokus dalam ibadah. Wong ibadah itu adalah mujahadah dan riyadhah, merupakan perjuangan untuk memperbaiki diri, pelatihan kita untuk semakin menjadi orang baik. Nggak bisa orang itu langsung jadi baik, perlu tahapan-tahapan khusus hadirin untuk menjadi orang baik. Ada perempuan yang ditanya, "Mbak, kenapa panjenengan tidak menggunakan jilbab dan menutup aurat?" Insyaallah kapan-kapan kalau iman saya sudah kuat, saya akan menutup aurat dan jilbaban. Imannya kapanpun tidak akan pernah bisa kuat yang demikian ini hadirin. Oleh karena itu, sadarilah hadirin, bahwasanya ketika manusia melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak begitu saja bisa melaksanakan, masih banyak dampak hal-hal ganjalan dan aral melintang untuk bisa dia melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Semampang kita bisa melaksanakan ibadah, mumpung kita bisa ibadah, jangan tunda-tunda ibadah dan ibadah kepada Allah. Katanya Imam Ghazali, tidak tahu akan harganya kehidupan dan besarnya namanya kualitas daripada kehidupan seorang manusia, kecuali ketika orang itu sudah meninggal, baru dia tersentak dan kaget kalau ternyata dia sudah banyak hal yang ditinggalkan di alam dunia ini. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wala qadra sihhati illa ahlus suqmi, wala qadra sihhati illa ahlus suqmi, katanya. Tidaklah akan tahu akan harganya sebuah kesehatan, tidaklah akan tahu akan harganya sebuah kesehatan kecuali orang-orang yang ditimpa musibah sakit. Orang kalau sehat hadirin, dia akan tidak tahu harganya sehat itu berapa. Tetapi kalau kemudian dia sakit, kemudian dia menghabiskan uang ratusan ribu, jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta dia keluarkan untuk kemudian bisa sembuh, dia baru tahu harganya sehat itu terlalu mahal hadirin. Dan banyak manusia yang lupa ketika sehat untuk tambah ibadah dan taat kepada Allah. Dalam hadis Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal farahu. Ada dua buah kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan,
Yang kedua adalah kesempatan dan waktu luang. Banyak di antara kita seharian itu seakan-akan tidak ada yang dikerjakan, membuang waktu luang, membuang hal yang tidak. Padahal kalau dia tahu akan harganya waktu, subhanallah, mulai pagi dia pergi ke pemancingan, langsung ya, kemudian dia mancing. Mbuh oleh apa enggak, mulai sampai siang sampai sore, akhirnya juga tidak dapat. Dia membuang waktu yang percuma, hadirin. Kalau kepingin cuma dapat ikan, enggak usah mancing, pergi aja ke pasar besar, hadirin, beli, sudah selesai. Kok kita harus membuang waktu begitu banyak? Mancing saja di pasar besar, langsung beli. Toh juga di pemancingan bayar, di pasar besar juga bayar. Mengapa kita tidak mensedikitkan waktu, kemudian kita gunakan yang lebih bermanfaat daripada untuk pemancingan yang kelam-kelam, gak lapo-lapo, tidak berbuat apa-apa, hanya kemudian sepertinya menghabiskan waktu, tidak ada gunanya. Kalau digunakan untuk berzikir kepada Allah, berapa pahalanya? Kalau digunakan untuk meringankan beban orang lain, berapa pahalanya? Digunakan untuk salat sunnah, berapa pahalanya? Digunakan hal yang bermanfaat, berapa manfaat yang sudah kita buat, hadirin. Kadangkala manusia tidak tahu dan tidak sadar akan pentingnya kesehatan dan waktu itu. Semampang kita sehat, hadirin, dan sebelum kula panjenengan diberi rasa sakit, gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita minta sehat, jangan sekedar sehat, tapi sehat untuk bisa takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta, yang demikian itu, hadirin. Oleh karena itu, yang kedua kata Imam Ghazali, tidak akan tahu akan kadar sehat ini, kenikmatan sehat dan mahalnya sehat, kecuali orang-orang yang tertimpa musibah. Makanya kalau mengajak tamasya, hadirin, wisata, hadirin, sekali-kali kepada putra-putri kita, jangan cuma ke Sengkaling, jangan sumpah ke Selekta dan sebagainya. Sekali-sekali anak-anak kita diwisatakan rumah sakit, ya, ke beberapa rumah sakit, supaya tahu, hadirin, nah, ini orang-orang yang sakit, ya, ini kita alhamdulillah kita diberikan sehat. Sebelum kita meninggalkan rumah sakit, ayo kita barokah Fatihah untuk muslimin muslimat di rumah sakit ini yang sakit. Insya Allah barokah Fatihah ini memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan yang kedua, nak tahu orang ini sakit, kakinya nggak bisa jalan, orang ini badannya sudah luka dan sebagainya, kita sehat, nak. Kalau kemudian kita tidak ibadah, kita tidak menjadi manfaat, berarti kita sama dengan orang-orang yang demikian. Mereka tetap kalau sakit dan sabar dapat ganjaran, dan kita nggak berbuat apa-apa, nggak dapat apa-apa, nak. Nah, sekali-kali wisata itu ke rumah sakit, hadirin. Jadi wisata itu sekali-kali begitu. Jadi bukan cuma ke tempat-tempat piknik saja, anak-anak kita gandeng ke tempat-tempat itu supaya tahu, hadirin. Ya, ini yang demikian ini. Kemudian yang ketiga, hadirin hadirat sekalian, katanya wala qadra syababi illa ahlul harami. Tidak tahu akan harganya pemuda, masa muda, kecuali orang-orang yang sampun sepuh, orang-orang yang sudah tua. Kadangkala kita sering prihatin melihat teman-teman muda menggunakan waktunya dengan hal yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi begitu mereka sudah sampai pada usia tua, merupakan penyesalan, dan kemudian menutup dirinya dengan 1000 dalil, 1000 dalih dan 1000 alasan untuk menutup kekurangannya. Ketika beliaunya, orang ini sudah sepuh, ketika dia tidak mampu menggunakan masa mudanya dengan baik, tidak digunakan untuk mencari ilmu, belajar Quran dengan baik dan sebagainya, ya, begitu sudah sepuh,
kemudian dia sadar, ikut jamaah tahlil, ikut jamaah istighosah, disodori yasin dan tahlil. Monggo jenengan baca. Paling banter yang dicari itu yang bahasa Indonesianya. Cek netarani melok ngomong dan yang penting ada Indonesianya itu. Kalau ternyata dibuka, waduh kok kalau Indonesianya ini ya, akhirnya kemudian ya dia dengan berbagai macam dalil. Mohon maaf, kacamata saya ini rupanya salah bawa dari rumah. Ya, alasan yang pertama. Atau alasan lagi, mohon maaf beberapa hari ini pusing saya. Jadi ini ngali ngeten mboten pati paham kula. Mboten nanti ketinggal niki yang demikian. Ya, tapi lek duit tetap apal. Ya, dengan demikian. Nah, hal-hal yang demikian 1000 dalih hadirin. Ya, ada lagi dalihnya begini, saya dulu itu yang dulu kan zaman-zaman muda itu sulit. Dulu kan zaman perjuangan. Saya ini gak sempat belajar Quran. Jadi saya sekarang ini kalau sepuh tidak bisa baca Al-Quran. Ya kondisi pada waktu itu muda itu, yang kondisi perang, kondisi perjuangan. Padahal hadirin, fakta aslinya pada waktu itu rumahnya juga dekat pondok. Malahan pondok Al-Quran lagi, malah masih kerabatnya kiainya lagi. Tapi kenapa dia tidak bisa baca? Itulah merupakan dalih, mencari alasan yang waktu niku waduh zaman ini Jepang. Padahal pada waktu itu ya gak lapo-lapo yang demikian ini. Mencari alasan-alasan yang demikian. Semampang kita masih diberikan usia, lebih-lebih khususnya teman-teman muda, semampang kita diberikan usia yang muda yang semacam ini, masih semangat, masih punya motivasi, masih punya berbagai macam hal, tidak seperti yang sepuh. Maka semampang kita masih muda, gunakan dengan sebaik-baiknya. Hiasi diri kita dengan ilmu, hiasi diri kita dengan ibadah, hiasi diri kita dengan kemanfaatan. Itulah pemuda seharusnya yang demikian ini. Sehingga begitu usia tua, dia tinggal mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan di masa tua, di masa muda. Ketika mungkin pandangan sudah tidak terlalu lihat, tetapi yasin dia sudah hafal. Ketika pandangan kemudian sudah tidak, pendengaran tidak terlalu jelas, tapi dia sudah pernah mendapatkan itu, tinggal mengamalkan dan mengamalkan. Maka ketika tuanya semakin ibadah dan taat kepada Allah, hasil ketika dia muda mencari ilmu, manusia yang sepuh semacam ini, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala tidak akan tega menyiksa orang-orang yang memutih rambutnya, tangan dan kakinya sudah bergetar karena sepuhnya, sedang dia masih rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tega menyiksa orang-orang sepuh yang ahli ibadah demikian. Tetapi sayangnya yang sepuh yang tidak ibadah terlalu tega untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan tahu akan harganya masa muda kecuali tiang-tiang ingkang sepuh. Makanya kalau tiang sepuh niku, dia akan mampu menceritakan kepada yang muda, ya nak, mumpung kon sik enom, aja kaya aku nak, aku biyen ngene-ngene gak sempat ngene, kon sik enom. Kadang-kadang harus begitu. Nah, oleh karena itu, ketika kula pengen masih diberikan usia muda, khususnya teman-teman muda, pacu kehidupan ini untuk ibadah, pacu dengan ilmu, karena hiasan manusia itu adalah dengan ibadah dan ilmunya, dengan kemanfaatannya, baik dunia maupun akhiratnya. Ini yang harus kula panjenengan lakukan. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, wala qadrul ghina illa ahlul fakri. Tidak akan tahu akan kadarnya kekayaan itu kecuali orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya. Nah, yang namanya kaya, orang yang punya dan berkelebihan harta itu relatif, hadirin. Kalau kemudian diibaratkan orang yang kaya, pokoknya punya orang yang punya kelebihan,
Kemudian kalau sudah punya kelebihan digunakan untuk apa? Gunakan untuk ibadah dengan kekayaan itu, dengan sedekah di jalan Allah. Dan kalau sudah kita berkeinginan untuk sedekah, itu kita jangan kemudian menunda-nunda. Dan kalau kemudian kita kepingin sedekah, jangan kita berharap nanti kalau sudah kaya ken mawon lek sedekah kula lek sugih. Ya gak sugih-sugih. Menungso niku memang semacam itu, tidak pernah puas hadirin. Manusia itu kalau sudah punya satu rumah masih kepingin dua. Kalau kepingin dua masih kepingin tiga, sampai dia mendapatkan rumah masa depan, kuburan Kasim. Nah, itu baru selesai yang demikian ini hadirin. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka semampan kita punya kelebihan berapapun, sudah semampu kita. Masjid bangun kita bisa bantu, monggo. Ada musola kemudian bantu. Kok ada TPQ, rupanya meletakkan batu terakhir sekaligus peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir. Jadi diletakkan pembukaan plus penutupan karena gak bisa terus. Loh, itu yang perlu dibantu yang demikian ini ada. Hal-hal yang demikian ini, mungkin anak-anak yang butuh pendidikan di pondok-pondok pesantren yang perlu dibantu. Ini hal-hal yang perlu kula panjenengan, karena kita butuh bukan sekedar pinter tapi punya akhlakul karimah. Bukan sekedar dia pandai tapi punya adab dan etika yang demikian ini. Yang kita butuhkan adalah seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernah diceritakan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah, itu dikatakan di dalam sebuah majelis ta'lim oleh ulama, ada majelis orang-orang yang mustami'in yang mendengarkan, bahwasanya ketika orang bersedekah itu setan yang kemudian menghalanginya ada 70 setan hadirin. Orang kepingin sedekah itu yang menghalanginya adalah 70 setan. Ada yang gelantongan di tangannya, akhirnya mau ngambil uang gak jadi. Gelantongan kemudian di kakinya, akhirnya gak berangkat untuk memberikan sedekah. Walhasil ada 70. Kemudian salah satu mustami' pendengar yang ada di situ berdiri. Kiai, saya akan membunuh 70 setan itu. Saya akan sedekah. Saat ini juga dia keluar dari masjid hadirin, kemudian mengambil gandum, dimasukkan kepada kepada wadahnya. Saya akan sedekahkan gandum ini satu persatu kepada ahli, orang-orang yang di masjid yang tadinya tidak punya. Dia siapkan itu. Sudah siapkan, dia mau berangkat, istrinya tanya, hadirin, istrinya, mau kemana Pak? Katanya mau sedekah gandum. Sedekah gandum sakmono akeh entek gandum kita, katanya. Tidak Bu, saya tetap ojo Pak, entek engko. Tetap saya mau sedekah. Enggak boleh. Tukaran hadirin, akhirnya terjadi pertengkaran suami istri, gandumnya akhirnya ditarik sana tarik sini, jatuh kemudian gak jadi sedekah. Dia pergi lagi ke ulama tadi dengan tanpa membawa sedekah gandum. Kiai, ya ada apa? Saya ini sudah kepingin membunuh 70 setan, sudah hampir saya bunuh. 70 setan sudah. Ternyata ibunya setan yang menghalangi saya ini untuk kemudian bisa untuk bersedekah. Istri saya ya tadi yang gak teko 70, ibunya yang datang ini. Akhirnya saya gak bisa sedekah. Loh hadirin, ini banyak hal yang menghalangi kita mau sedekah. Sampai kapan kita menjadi orang yang kikir? Sampai kapan kita tidak menjadi orang yang pemurah? Kehidupan kita semakin sempit waktu kita kalau kita tidak menjadi orang-orang yang sedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin, saya kira cukup 4 hal ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang akan menjadi satu bagian renungan kita pada saat ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedikit yang kita bisa sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رجب. اللهم بارك لنا في رجب الشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ungkapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.